warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan tentang jurnal yang kami pilih, yaitu jurnal yang berjudul Predictor Immunological Failure pada populasi umum pasien HIV/AIDS di Kabupaten Badung, Bali, studi cohort retrospektif. Perkenalkan, nama saya Novenda Salistari, dan di sini saya akan menjelaskan bersama teman saya, ada Nurin Azizah, Sahrul, Nur Anissa Mutamimah, dan Siska Imayani. Baik, alasan kami memilih jurnal ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anissa. Silakan, kepada Anissa dipersilahkan. Alasan mengapa kelompok kami menganalisis jurnal yang berjudul Predictor Immunological Failure pada populasi umum pasien HIV/AIDS di Kabupaten Badung, Bali, studi cohort retrospektif ini adalah untuk mengetahui immunological failure atau IF dalam kriteria imunologis kegagalan terapi HIV/AIDS yang sangat dibutuhkan di negara berpenghasilan menengah ke bawah, seperti Indonesia ini, meskipun viral load merupakan standar untuk mengevaluasi kegagalan terapi. Tujuan dari penelitian ini nantinya adalah untuk mengetahui angka kejadian dan faktor prediktor IF pada populasi umum pasien HIV/AIDS di Kabupaten Badung, Bali. Kemudian yang kedua, isi jurnal yang dalam hal ini akan disampaikan oleh rekan saya, Novenda Salistari sama Siska Imayani. Baik, saya akan menjelaskan tentang IF atau Immunological Failure. Jadi, Immunological Failure dapat disebabkan oleh berbagai faktor, meskipun mekanismenya belum jelas. Berbagai studi telah dilakukan tentang faktor-faktor yang menyebabkan IF, yang dapat digolongkan menjadi 1. Sosiodemografi, seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, jarak tempat pelayanan kesehatan, pendidikan, status marital, dan tempat tinggal. Yang kedua adalah klinis, seperti perubahan berat badan, BMI, perilaku beresiko HIV/AIDS, stadium memulai ART, kombinasi obat ARV, nadir CD4, CO infeksi, dan kadar hemoglobin. Dan yang ketiga adalah perilaku seperti ketaatan terapi. Pengertian akan faktor-faktor ini belum dimengerti sepenuhnya. Studi-studi sebelumnya juga mempunyai beberapa kelemahan, seperti studi yang terfokus pada pasien anak-anak, studi dengan hasil yang bertentangan, studi-studi dengan sampel yang kecil, dan masih ada beberapa yang menggunakan desain penelitian cross-sectional dan case control. Melihat kelemahan ini, studi-studi yang pernah dilakukan, maka penelitian ini diperlukan untuk melengkapi dan mengisi kelemahan-kelemahan studi terdahulu. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor predikator IF pada populasi umum pasien HIV/AIDS di Kabupaten Badung, Bali. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui insiden immunological failure atau IF dan faktor predikator yang memiliki kontribusi paling besar dalam kejadian IF di Kabupaten Badung. Nah, desain penelitian dan metode penelitian ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sahrul. Kepada Sahrul dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan cohort retrospektif, yaitu studi penelitian yang meneliti ke belakang dengan menggunakan data sekunder untuk melihat apakah ada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, di mana seluruh variabel dalam penelitian ini akan dianalisis secara unvariat. Tahap selanjutnya dilakukan analisa bivariat untuk mencari hubungan masing-masing prediktor terhadap kejadian immunological failure. Selanjutnya saya pasarkan kepada Novenda Salistari. Baik, sampel penelitian ini adalah semua pasien care support and treatment atau CCT periode 2005 sampai 2015 di luar populasi kunci seperti pekerja seks atau PS
injecting drug user atau IDU, dan penyuka sesama jenis. Definisi IF pada penelitian ini menggunakan definisi 3 pola IF dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Pola 1 adalah pola di mana jumlah CD4 persisten di bawah 100 sel per milimeter selama minimal 6 bulan terapi. Pola kedua adalah pola di mana setelah 12 bulan terapi, jumlah CD4 kembali atau lebih rendah daripada saat awal terapi ARV. Dan pola yang ketiga adalah pola di mana jumlah CD4 hanya 50% dari jumlah CD4 tertinggi yang pernah dicapai selama ARV. Merujuk definisi IF, maka kriteria eksklusi adalah semua pasien HIV/AIDS yang menjalani terapi ARV kurang dari 6 bulan. Mengalami kematian sebelum 6 bulan terapi, dan yang tidak punya data kadar CD4 sebelum terapi. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siska Imayan. Ya, di sini saya akan menjelaskan sampel dari jurnal ini. Di sini terdapat 350 orang pasien HIV/AIDS di Rumah Sakit Umum Badung, di mana 157 orang dieliminasi karena tidak mempunyai baseline CD4 ataupun data follow-up CD4. Sehingga hanya 193 orang yang memenuhi kriteria inklusi yang dipakai dalam studi ini. Sebanyak 193 pasien, sebagian besar adalah laki-laki, dengan rata-rata umur 35 tahun, sudah menikah 46,6% dan tinggal jauh dari rumah sakit umum sebanyak 73,6%, dan sebanyak 78 pasien mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, dan 58,9% pasien tidak bekerja. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa angka kejadian immunological failure sebesar 27,5% dengan jarak tempat tinggal, pekerjaan, berat badan, nadir CD4, dan infeksi penyerta sebagai faktor prediktor terjadinya IF pada populasi umum di Kabupaten Badung, Bali. Faktor yang paling berpengaruh adalah jarak tempat tinggal pada faktor sosiodemografi dan nadir CD4 pada faktor klinis. Angka kejadian IF sebesar 27,5% merupakan angka yang relatif besar, di mana studi oleh Dreksted dan Melsew menunjukkan angka yang sedikit lebih rendah, yaitu 21% dan 23%. Hal ini bisa disebabkan oleh perbedaan jumlah sampel, di mana sampel studi Dreksted dan Melsew ini lebih besar daripada sampel studi ini. Hasil studi ini juga menunjukkan bahwa kejadian IF lebih banyak terjadi pada bulan ke-6 dibandingkan dengan bulan ke-12. Perbedaan karakteristik sampel juga bisa menjadi faktor yang membedakan hasil, yaitu di mana studi Dreksted dan Melsew dilakukan di Afrika. Hasil studi ini memberikan informasi beberapa predikator yang penting terhadap terjadinya IF. Pemahaman terhadap beberapa variabel ini dapat dimanfaatkan oleh klinis dan pemegang kebijakan baik pemerintah maupun dinas kesehatan yang mempunyai program pengobatan HIV/AIDS. Dalam praktik medis, klinisi dapat lebih waspada dan memprediksi terjadinya IF dengan menilai nadir CD4 dan juga berat badan pasien. Penurunan berat badan mempunyai resiko terjadinya IF lebih besar daripada pasien dengan kenaikan berat badan. Infeksi penyerta CO infeksi adalah faktor predikator yang signifikan dalam analisis univariat, tetapi tidak dalam analisis multivariat. Hal ini dapat terjadi karena infeksi penyerta dapat merupakan hasil dari nadir CD4 yang rendah. Menurut hasil studi ini, umur bukan merupakan faktor predikator. Hal ini sesuai dengan semakin memperkuat hasil studi kohort subekul. Hasil studi ini juga melengkapi hasil studi cross-sectional oleh Teshome dan studi
Rigeus di mana menunjukkan kejadian IF lebih tinggi pada kelompok yang lebih tua. Tingkat pendidikan juga bukan merupakan faktor predikator IF. Dengan begitu, studi ini melengkapi studi tes home yang menggunakan model cross-seksional. Sama seperti faktor umur, jenis kelamin juga bukan merupakan faktor predikator IF. Nah, kesimpulannya, kejadian IF atau immunological failure pada populasi umum di RSUD Badung adalah sebesar 27,5%. Dengan jarak tempat tinggal, pekerjaan dan berat badan, nadir CD4 dan infeksi penyerta sebagai faktor predikator terjadinya IF. Faktor yang paling berpengaruh adalah jarak tempat tinggal pada faktor sosiodemografi dan nadir CD4 pada faktor klinis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurin Azizah. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu manfaat yang kami dapatkan setelah menganalisa jurnal ini adalah dapat mengetahui faktor immunological failure pada pasien HIV atau AIDS. Bahwa pasien yang tidak bekerja mempunyai risiko terjadi IF 2,42 kali lebih besar daripada pasien yang bekerja. Penyakit HIV atau AIDS yang sangat menyebar luas di Indonesia. Sedangkan faktor terjadinya IF yaitu pekerjaan berat badan, nadir CD4 dan infeksi. Faktor yang paling berpengaruh adalah jarak tempat tinggal pada berat badan dan nadir CD dan I infeksi. Pada faktor sosiodemografi dan nadir CD4, sedangkan pada faktor klinis, penghambat pengobatan HIV adalah karena terapinya yang mahal, dan tidak hanya karena terapinya yang mahal, tetapi juga untuk obat infeksi oportunistik, konsultasi dokter, dan biaya lainnya. Setelah kita mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya immunological failure pada pasien HIV atau AIDS, selanjutnya hal tersebut bisa menjadi bahan acuan untuk meningkatkan strategi pencegahan pada pasien HIV atau AIDS. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.